الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita. Allah masih tetap membimbing kita, memberi kita taufik hidayah dan inayah, sehingga ringan kaki dan tangan kita serta seluruh anggota tubuh kita untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan istiqomah kita sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, karena pagi hari ini hari Ahad, musimnya itu bukan musim mangga dan durian saja, tetapi juga musim kemanten. Ya, mudah-mudahan bisa menyegarkan kita ya, menjadi kemanten-kemanten yang baik. Mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita manfaatkan waktunya, nanti kita akan membuka beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menambah motivasi bagi kita, manfaat menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang akan kita bahas nantinya yaitu di dalam surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 77, itu ayat yang populer. Sudah hafal insya Allah semuanya. Kalau sudah hafal ya sudah. Qasas 77 ya. Lalu kemudian surat Al-57 Al-Hadid ya, ayat 21, diawali dengan ayat 20 ya, ayat 20-21. Lalu kemudian surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133. Hafal semua insya Allah ini ayatnya. Tinggal kita mengulang kembali ya, menyegarkan pikiran kita di dalam membahas tentang ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini atau di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang kita anggap itu tidak penting, tetapi juga ada yang kita anggap penting dan sangat penting. Itu di dalam kehidupan kita akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ada sesuatu yang tidak penting lalu kita abaikan, yang penting lalu kita laksanakan yang sangat penting. Nah, itu menjadi prioritas utama. Prioritas utama. Ketika kita
menganggap sesuatu itu menjadi sesuatu yang amat penting, maka kita jadikan prioritas utama. Hal itu akan segera bergegas akan kita lakukan. Karena apa? Sangat penting, menjadi prioritas utama. Sehingga kita tidak akan menunda-nunda, kita tidak akan abaikan, karena itu menjadi prioritas utama. Kalau kita ditanya apa sih yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita, apa yang jadi prioritas utama di dalam hidup kita? Mungkin kita akan mengatakan bahwa prioritas utama itu adalah pendidikan, mungkin, supaya bisa bekerja, supaya mendapatkan upah untuk biaya kehidupan kita yang layak. Itu yang banyak menjadi prioritas utama. Seseorang itu kalau ditanya mesti arahnya ke sana. Prioritas utama adalah pendidikan, lalu supaya bisa bekerja dengan layak, mendapatkan upah untuk biaya kehidupan ini, kehidupan yang layak, tidak asal-sasalan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala apa seperti yang kita jadikan prioritas itu? Menurut Al-Quranul Karim, apa menjadi prioritas? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak seperti apa yang kita katakan, apa yang kita anggap menjadi prioritas utama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa badaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah menunjukkan bahwa kita ini diperintahkan untuk menjadikan sesuatu ini prioritas utama bagi kita, yaitu carilah kebahagiaan negeri akhirat. Itu kita jadikan prioritas utama. Kalau kita menjadikan sesuatu itu menjadi prioritas utama, maka kita akan mengejarnya prioritas itu dengan segala kemampuan kita, potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi orang itu kalau mengejar sesuatu yang dia inginkan pasti all out dia kerjakan supaya tercapai. Sementara Allah memberikan petunjuk bahwa prioritas utama di dalam hidup kita ini mestinya meraih kebahagiaan akhirat itu. Tetapi kata Allah kemudian, tetapi jangan lupa nasib kalian di dunia, karena dunia itu akan berkait dengan nasib kita di dalam kehidupan akhirat. Jangan lupa dengan nasib kita di dunia. Apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, itu kita gunakan untuk meraih kemuliaan atau kebahagiaan akhirat. Jadi kita diberikan akal pikiran, diberikan ilmu, diberikan materi finansial, semuanya itu kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Karena itu menjadi prioritas utama. Tentu kita tidak bisa menjadikan semuanya itu menjadi prioritas, karena umur kita ini terbatas. Maka kita sampingkan mana yang bukan prioritas, mana yang menjadi prioritas dan prioritas utama. Karena umur kita ini terbatas. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuru dzalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai
70 tahun. Ada memang yang diberikan lebih dari 70 tahun itu, tapi tidak banyak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak banyak itu. Amin Allahumma amin. Diberikan umur panjang yang barokah. Tetapi kebanyakan orang yang minta umur panjang itu bukan yang minta umur yang barokah itu, enggak. Supaya bisa menikmati sebanyak-banyaknya kenikmatan dunia. Nah, itu seperti orang-orang Yahudi ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala umur 1000 tahun. Untuk apa? Untuk menguasai dunia ini. Karena mereka itu orang yang serakah, yang tamak. Lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Itu di dalam surat apa ini? Ali Imran alias 96, kalau tidak Al-Baqarah 96. Itu orang Yahudi minta umur itu 1000 tahun. Ya, sering kita katakan bahwa ketika kita berdoa dengan doa Allahumma tawwil umurona, ya Allah anugerahkan kepada kami umur panjang. Nah, kita tidak mengerti umur panjang ukurannya berapa. Kalau kita ditanya jaluk tawa piro sih ya gitu. Ya kita pasti tidak bisa menjawab itu. Minta 500 atau dikai 500 temenan gitu. Kata malaikat belum tahu ya dia itu. Nek umur tuwa iku loro kabeh gitu. Ya. Sendi-sendi ini sudah aus semua, sakit semua. Tulang-tulang ini sakit. Itu cara dari malaikat itu begitu. Do mau Allah tawil umurona, Allahumma tawil umurona. Minta piro sejane itu. Umur yang berkah, umur itu bukan panjangnya usia itu ya, banyaknya usia, tapi kualitas umur kita. Panjang itu karena mampu mempergunakan umur itu dengan amal saleh. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, itu umur panjang yang diminta, yaitu diberikan umur tetapi kita mampu mempergunakan untuk amal saleh. Wa badali fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah pahala kebahagiaan negeri akhirat. Dengan apa mencarinya itu? Dengan apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Diberikan potensi diri, segala kemampuan yang ada, fasilitas yang ada, itulah yang kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Caranya bagaimana untuk meraih kemuliaan kebahagiaan akhirat dan tentunya kebaikan di dalam kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin, yaitu dengan berbuat baik. Diberikan contoh seperti Allah berbuat baik. Allah itu maha mensyukuri, ya kita menjadi orang yang bersyukur. Allah itu Rahman Rahim, ya kita mesti memiliki sifat-sifat itu. Rahman Rahim, kasih sayang, perhatian kepada sesama dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Berbuat segala kebaikan. Mengapa demikian? Dan ini yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat ini. Karena Allah ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau Allah itu mencintai, ketika kita banyak berbuat kebaikan, maka tentu tenteram hidup kita itu. Ya, apa saja pasti bisa kita lalui dengan baik.
Dan diingatkan oleh Allah, selain kita memperbanyak senantiasa berbuat kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabghil fasada fil ardh. Hindari, jangan sampai berbuat keburukan, berbuat kerusakan. Ini memang kita ini perlukan peringatan setiap saat. Karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, juga bermanfaat. Jadi apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia pasti melalui pemikiran kita dengan hati-hati, apakah ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan. Artinya apa? Berbuat yang tidak mendatangkan ketentraman hidup di muka bumi ini. Mengusik orang lain, menghibah, memfitnah, mengadu domba. Nah, sekarang ini kan musim. Ini dimintai tanggung jawab. Mengapa sekarang kok bisa timbul musim yang seperti ini ya? Kemarin-kemarin tidak seperti ini. Ini akibat gadget ya, akibat HP, akibat mudahnya komunikasi di dalam kehidupan sosial itu. Media sosial digunakan. Jadi tanggung jawab. Siapa yang mengelola hal yang seperti ini sehingga bisa menjadikan banyak orang lalu kemudian mudah untuk mencaci maki, mudah untuk menistakan orang, mudah untuk memfitnah. Mestinya bisa ditanggulangi hal yang seperti ini. Padahal sudah dibuatkan itu aturan-aturan mainnya, undang-undangnya ada. Tapi banyak juga yang melanggar itu dan tidak diberikan sanksi. Ada sih yang diberikan sanksi, tapi tidak semuanya terkena sanksi hukumnya. Ini juga di dalam rangka supaya kehidupan itu tentram, damai. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan jangan membuat peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Ini kalau kalian ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat ya, jangan membuat kemudian aturan-aturan yang menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau tadi Allah itu yuhibbul mufsidin, suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang Allah itu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, yang berbuat pelanggaran, lebih-lebih di dalam kehidupan sosial itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada prioritas utama di dalam hidup ini yang tadi dikatakan Allah di dalam Al-Quran adalah raih kebahagiaan akhirat dengan menggunakan seluruh karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian. Karena seseorang atau orang yang diberikan karunia Allah belum tentu outputnya itu untuk mendekat, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Banyak yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu untuk menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka. Itu banyak. Yang berfoya-foya itu siapa? Orang yang punya duit,
yang diberikan finansial oleh Allah. Orang yang berbuat kemaksiatan, yang dugem setiap malam, yang sampai larut malam, siapa mereka? Yaitu orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala finansial, rezeki, tapi outputnya seperti itu. Diberikan sehat, ya mereka itu sehat. Kalau tidak sehat, tidak bakalan dugem, kan gitu ya. Meriang aku kametu, kan gitu. Karena sehat, maka apa saja yang dia lakukan. Minum juga tidak apa-apa, macam-macam itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prioritas utama di dalam hidup itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemana mesti arah hidup kita? Apa yang ingin kita raih? Kebahagiaan akhirat itu syaratnya seperti apa? Memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya seperti apa? Maka sebelum Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 21, ditunjukkan lebih dahulu ayat 20. Ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ayat yang 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salihosin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun sadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tolong dibacakan terjemahannya. Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Betapa indahnya surat Al-Hadid ayat 20. Allah memberikan ilustrasi menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kehidupan dunia itu, yang kalian kemudian bangga-banggakan dengan harta benda, dengan anak-anak keturunan. Seperti apa? Allah memberikan ilustrasi seperti Allah menurunkan hujan di atas permukaan bumi ini. Allah turunkan hujan. Untuk apa hujan itu diturunkan? Untuk menyuburkan tanah. Lalu dengan kesuburan tanah itulah maka tumbuh di situ tanaman-tanaman yang sangat indah kalian nikmati keindahan tanaman itu, dan juga pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan yang kalian makan. Tetapi keindahan panorama alam yang seperti itu tidak selamanya. Dalam kurun waktu yang tidak lama, lalu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, daun-daun tanaman-tanaman itu akan menguning, mengering dan jatuh. Itu ilustrasinya Allah sangat indah. Kemudian menjadi hancur, ya tidak berbekas lagi. Ada tanaman-tanaman itu tidak selamanya menghijau. Nah, itu nanti ada musim gugur dan lain sebagainya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu tidak abadi. Jangan kalian jadikan prioritas utama. Dan
Nanti kalau kita baca di dalam surat Ali Imran apa Al-Baqarah ayat 99 atau 100 itu, ya, doa orang-orang yang hanya minta kehidupan dunia, lalu disusul dengan doa yang sapu jagat, itu, ya. Ayat berapa? 99 dan 100. Surat apa? Faminhum may yaqulu rabbana, ya. Itu ada orang itu yang hanya minta dunia saja. Nah, ditunjukkan di sini bahwa dunia itu nasibnya seperti itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ya selagu saja itu. Cuma main-main saja. Dan sebuah hanya perhiasan. Perhiasan itu ya tidak abadi, perhiasan. Yang abadi apa? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itulah nanti di dalam sana itu ada azab yang sangat keras. Jadi kalau kalian itu kejar dunia lupa dengan kehidupan akhirat, ditunjukkan bahwa di akhirat itu nanti ada azab. Yang berarti ketika kalian lupakan akhirat, maka menjerumuskan kalian dengan apa? Karunia Allah yang diberikan kepada kalian untuk menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam azab yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi di sisi lain, raihlah ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan kalian di dalam kehidupan yang bahagia, yaitu kehidupan di dalam surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan menunjukkan sifat dunia yang seperti itu, sehingga jangan sampai kalian itu berpaling hanya untuk kehidupan dunia saja. Kadang-kadang kalau orang itu, manusia itu hanya mengejar dunia menjadi prioritas utama, maka ada kecenderungan di situ menghalalkan segala cara, apa saja dihalalkan untuk meraih apa? Kesenangan dunia, memperturutkan hawa nafsunya dalam segala hal. Meraih rezeki sebanyak-banyaknya, kedudukan setinggi-tingginya, itu bisa menghalalkan segala cara, karena orientasinya dunia. Dia akan gelap mata, lupa bahwa tujuan utama itu bukan dunia, tetapi kebahagiaan kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu disusul dengan ayat 21 itu. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Monggo. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia menghendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah memerintahkan kita supaya meraih ampunan dan surga itu dijadikan prioritas utama. Karena Allah perintahkan, berlombalah kalian. Kalau berlomba itu pasti dengan kesungguhan,
dengan sepenuh potensi diri kita, apa yang kita miliki untuk mencapai kemenangan di dalam lomba itu. Tidak ada orang lomba lari terus melakukan enak-enakan. Ya, itu jenenge melaku nang tunjungan gitu. Pasti mengerahkan seluruh tenaga itu untuk mencapai kemenangan di dalam perlombaan itu. Meraih ampunan Allah dan surga itu juga dengan cara yang seperti itu, dengan mengerahkan seluruh potensi diri untuk meraih ampunan Allah. Jadi tidak santai dalam meraih ampunan Allah. Ini nanti bisa dirujuk dengan surat Ali Imran ayat 133. Ini ayat yang kita hafal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, segera. Jadi ini prioritas utama. Jadi segera kita lakukan, segera kita laksanakan. Kita ini berbuat sesuatu itu segera kalau sesuatu itu kita anggap penting gitu. Ya, kita anggap penting. Kalau sesuatu itu kita tidak menganggapnya penting, maka kita tidak bergegas-gegas itu. Ya. Berangkat ke masjid ini karena di masjid ono tumtuman duit 1 jutaan. Ya. Penting apa enggak kira-kira? Penting. Bergegas kita disi-disian sampai di masjid. Tidak santai seperti ini. Mereka kan duit 1 jutaan kan gitu ya. Kalau menganggap sesuatu tidak terlalu penting, santai gitu. Jalannya santai. Padahal Allah memerintahkan bersegeralah kalian untuk apa? Memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kesungguhan, dan surga Allah untuk meraih ampunan. Ini syarat untuk meraih surga itu diampuni Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dosa-dosanya itu. Dengan jalan apa? Dengan banyak beramal soleh, dengan berbuat banyak kebaikan. Itulah yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud 114, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Jadi Allah memberikan petunjuk di sini bahwasanya mendirikan sholat itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan setiap perbuatan baik yang kalian lakukan, amalan soleh, itu akan menutup, akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Berbuat kebaikan akan menutupi perbuatan buruk. Atau dengan kata lain, berbuat amal saleh akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bersegera untuk menuju ampunan Allah, itu banyak hal, banyak jalan yang mesti bisa kita lakukan. Amal soleh itu tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi ibadah ghairul mahdhah itu juga sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan di dalam hadis, kemudian di dalam ayat berikutnya Ali Imran 134 itu ditunjukkan sampai 135 di dalam hadis yang dulu sudah kita sampaikan ketika di pengajian wisata itu ya. Itu prioritas yang banyak itu adalah
hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia. Itu juga banyak mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas afsus salam wa ad'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa ad'imut ta'am, beri makan, wasilul arham, jalin silaturahim, wasallu bil laili wan nasi niyam. Yang tiga itu adalah hablum minan nas, ibadah ghairul mahdah, hubungan manusia. Yang satu inilah baru hablum minallah, wasallu bil laili wan nasi niyam, baru hablum minallah. Jadi kalau tiga hablum minan nas, hanya satu hablum minallah, itu tiket masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak mana jalannya? Banyak hablum minan nas, ibadah ghairul mahdah itu. Di dalam surat Ali Imran juga demikian. Dengan cara yang seperti apa untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Semuanya ini hablum minan nas. Yunfikuna fis sarra'i wal dharra, berinfak. Kemana infaknya? Bisa kepada sesama manusia, bisa kepada lembaga-lembaga kebutuhan manusia juga. Fisarra'i wadh-dharra, itu kontinu dalam keadaan apapun juga. Waktu punya uang, tidak punya uang, waktu krisis, tidak krisis, itu tetap berinfak. Dan ayat ini diturunkan setelah perang Uhud. Jadi perang Uhud itu juga memerlukan biaya dan lain sebagainya. Di saat krisis yang seperti itu masih diperintahkan untuk tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Ini hubungan dengan manusia. Jadi tidak menebar marah-marah terus. Memang ada sih orang yang diciptakan untuk marah, itu juga ada. Kalau tidak punya marah ya tidak punya greget, kan gitu ya. Ada yang diciptakan untuk marah, yang dibentuk supaya marah. Tetapi di sisi lain harus mampu mengendalikan amarah. Repot apa enggak ini? Repot. Itulah pasukan-pasukan perang kita itu. Jadi pasukan perang itu harus punya marah. Anda enggak punya marah, ndelok mungsul. Enak di sepuro aja kan gitu. Ya. Sano rek kan gitu. Ono mungsu melo-melo ya sano lagi. Ya repot. Enggak punya marah. Tapi juga diajarkan untuk mampu menahan amarah. Padahal dibentuk untuk marah. Sehingga kalau tidak tersalur itu ngamplang wong nak gitu. Itu. Ya maklum mereka memang dibentuk seperti itu. Tapi makanya udah diculno dalan kan itu salahnya. Ya, jadi culno dalan. Harus di sisi lain dibentuk amarahnya, di sisi lain harus mampu mengendalikan amarah. Nah, ini hal ini yang bisa menuju kebahagiaan, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat, yaitu di surga. Wal afina 'anil nas. Lalu kemudian yang mampu memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Memberi maaf, bukan meminta maaf.
atau dimintai maaf. Jadi memberi maaf. Baru yang keempat inilah yang hablum minallah di ayat yang berikutnya 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ayat. Jadi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala itu yang banyak yang kita lakukan yaitu ibadah sosial kita. Hablum minan nas. Bukan orang-orang yang meraih surga Allah, ampunan Allah yang ditujukan kepada orang muttaqin, orang yang bertakwa itu, lalu kemudian di situ tidak disebutkan yang tekun sholatnya, yang tekun puasanya, tidak seperti itu. Jadi prioritas yang lain adalah, yang utama adalah hablum minan nasnya itu yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akibatnya kalau kita ini tidak mendapatkan ampunan Allah? Karena kita tidak menjadikan prioritas utama. Apa akibatnya? Di dalam surat Thaha ayat 74 ya. Ayat 74. Surat Thaha ayat 74. Pembandingnya adalah surat Thaha 75 dan 76 itu sebagai pembandingnya. Yang kontroversinya di situ. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang mati kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan mujrimah, masih membawa dosa, wallahu a'lam, jadi masih membawa dosa, di dosa-dosanya belum dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan itu, permohonan ampun, dia tidak dijadikan menjadi prioritas utama di dalam hidupnya itu. Kalau memohon ampun kepada Allah tidak dijadikan prioritas utama, maka orang yang seperti ini hidupnya itu gak tahu istighfar, gak tahu istighfar. Ono aku ngene itu, ejaran. Ya, seperti itu. Tidak sedikit-sedikit astagfirullah. Yang diingat itu ampunan Allah, ampunan Allah. Ketika dianggapnya apa yang kita lakukan itu dosa, ya setengah dosa gitu ya, kita sudah susul dengan istighfar, astagfirullah. Atau kalau kita khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, maka segera kita berbuat kebaikan, dan banyak kebaikan itu. Di antaranya kebaikan yang paling ringan itu senyum terhadap saudara. Jadi kalau kita melakukan salah, ya mulailah senyum kemari, senyum doa gitu. Ya. Jadi wong sumeh ya gitu ya. Itu ya nggak mungkin kan gitu ya. Maksud dosa terus ditutup sampai senyum doang gitu. Ya, yang lebih dari itu, banyak perbuatan baik yang mesti kita lakukan. Apa akibatnya kalau dosa-dosa itu belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, lalu keburu mati? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang ketika mati itu dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bermohon ampun kepada Allah, tidak menjadikan ampunan Allah itu prioritas utama di dalam hidup ini,
sehingga masih tersisa dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Orang yang seperti ini fa inna lahu jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Tahu jahannam kelas piro yang kita tidak ngerti gitu. Ada tingkatan-tingkatan jahannam itu. La yamutu fiha wa la yahya. Diterangkan Allah ketika kalian dicemplungkan di jahanam itu gak langsung dut gitu lah. Gak langsung mati. Gak langsung. Enak nek mati. Dicemplungno langsung dut tidak kerasa gitu ya. Tetapi la yamutu fiha wa la yahya. Ya gak mati ya gak urip. Itu. Gak mati dah, gak urip. Ya setengah urip. Enak mana setengah urip tapi setengah mati. Ya. Jadi ini podo ndak podo loh. Ya, ndak podo. Setengah urip itu kalau dikalikan urip itu menjadi satu urip dikalikan satu menjadi urip gitu. Kalau mati yang menjadi mati. Untuk merasakan betapa sakitnya azab Allah di dalam kehidupan akhirat itu, di dalam jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat berikutnya 75 pembandingnya, wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihati dan seterusnya itu. Siapa yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman dan amal salehnya itu memenuhi mengampunkan dosa-dosanya, dia ditempatkan di tempat yang tinggi, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, dimasukkan di surga. Itu bagi orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti mudah-mudahan bisa kita jadikan sebuah diskusi yang kemudian menguatkan materi kajian pada pagi hari ini. Tentunya apa yang kita sampaikan ini ada sesuatu yang mungkin kurang, bahkan mungkin salah ya. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan apa yang kita paparkan pada kesempatan pagi hari ini dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan ini. Saya kira demikian bisa kita diskusikan. Monggo. Arif ini mungkin ada Mas. Ayo Arif ya. Ditambahi. Ayo Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak begitu padat menerangkan kehidupan manusia. Kalau kita bicara manusia dari sisi sosialnya seperti apa yang kita secara biologi, nanti kita masuk ke alam akhirat itu dengan berapa? Di dalam akhirat itu ada dua. Sebelum kita masuk sana itu kita ada persoalan yang tidak bisa kita hindari. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun 109 itu orang meninggal ada yang nyaman, ada yang nyaman. Artinya di dalam ayat itu ada yang ingin kembali. Ya. Ada yang ingin kembali. Di antara mereka
apakah di antara mereka ini nggak dapat transferan? Yang kedua, yang kedua, yang pertama itu yang kedua ini masalah jannah. Sebelum masuk ke jannah, nanti kan kita itu di dalam surga itu kan makan, minum. Sebelum masuk surga kan kita Poso. puasa. Saya kan pakai. Iya poso ada nih. Berarti kita berarti kita puasa. Kalau kita nanti di surga itu makan dan minum, tentu beda dengan di dunia ini. Kalau di dunia ini kan karena kita menggunakan energi itu sehingga energi itu terkuras, akhirnya kita makan dan minum. Sehingga membentuk tadi yang marah itu kan sebenarnya penjabaran dari hukum. Nanti mungkin dari kajian Pak sendiri akhir dari manusia itu gimana? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ada tambahan ya yang untuk menguatkan materi kita. Orang yang mati saja itu ketika wafat sakaratul maut mati itu pun minta kembali lagi. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mati lalu ditunda didik. Ditunda didik mau apa ngono. Nang ada malaikat itu. Ya nek sepak bola ono perpanjangan waktu gitu ya. Itu masih sakaratul maut. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu ketika kedatangan sakaratul maut itu permohonannya seperti itu. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apakah dituruti? Ya tidak. Terus dibantah mana? Lah iku ana sing mati suri barang durung mati iku berarti kan gitu. Oh iku dikai tambahan niku. Tambahane kadang-kadang iso 3 tahun, 4 tahun mati wis dikubur bareng jarine kan gitu. Wallahu a'lam. Lalu kemudian setelah mati itu kemana? Barzah ya. Barzah. Di dalam barzah itu sesuai dengan amalan kehidupan dunia. Dinampakkan nuansa surga bagi orang-orang soleh dan dinampakkan nuansa neraka bagi orang-orang yang fasik, yang ingkar kepada Allah. Ya tentunya orang-orang yang soleh menikmati nuansa surgawi itu di dalam barzah. Karenanya akan dikumpulkan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang soleh. Junudum mujannada itu seperti pasukan seperti itu. Dikumpulkan yang soleh sendiri, lalu kemudian yang fasik, yang ingkar sendiri, supaya dudukno swarga itu kena kabeh kan gitu ya. Nuansa surgawi itu nampak semua. Yang nuansa neraka ya kumpul yang di situ. Nah, pendapat beberapa ulama, posisi doa-doa yang masih hidup itu di mana? Yaitu bukan di akhirat nanti di dalam mahsyar surga dan neraka, bukan itu, tetapi di dalam barzah. Barzah inilah masih ada kaitannya dengan dunia. Karenanya kita masih diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang wafat. Istaghfiru akhikum, kata Rasulullah SAW, mohonkan ampun saudara-saudaramu yang wafat ini ya. Lalu kita diajarkan Allahumma fir
lahum warhamhum wa'afihim wa'afu. Lalu kita diajarkan doa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu masih diajarkan. Ini korelasinya ada di dalam kehidupan barzakh. Anak soleh yang mendoakan juga posisinya di dalam barzakh ini. Ilmu kita yang manfaat dalam barzakh inilah yang masih tetap mengalir itu. Kalau sudah di surga, ya sudah, tidak ada lagi. Ya, sudah. Tidak ada lagi korelasinya dengan dunia. Karena di barzakh itu masih ada, di dalam kehidupan dunia ini masih ada. Kehidupan barzakh ada, kehidupan dunia ini masih ada. Masih bisa ada korelasi di situ. Ilmu yang manfaat masih terus mengalir. Contoh-contoh kehidupan yang kita tanamkan di dalam kehidupan dunia yang baik nyampe di barzakh. Contoh-contoh keburukan kehidupan dunia yang buruk yang pernah kita perankan juga menjadikan kesengsaraan di dalam kehidupan barzakh itu. Nah, itu. Nah. Lalu bagaimana orang-orang yang di akhirat? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang yang sudah dimasukkan neraka minta kembali, apalagi sudah di neraka. Sangat dahsyat itu. Kembalikan kami dalam kehidupan dunia, maka kami akan beramal saleh, artinya yang tidak sama kelakuan saya dengan dulu yang pernah saya hidup di dunia itu. Tadi suratnya di surat Al-Mu'minun tadi ya, 99 100. Nah, nanti menceritakan tentang itu. Bagaimana keadaan di mahsyar? Di sana dikatakan gini, Pak. Sing ceritoe kata ngalami, gitu jadi ini kalau ya, itu cuma dongeng tok itu kan. Oh yang cerita saja tidak pernah ke sana kok kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah ya orang-orang yang seperti ini. Ya. Nggak ngerti sing konsep sopo ini. Yang jelas yang konsep itu bukan orang beriman gitu ya, jelas. Tetapi yang nyampaikan mudah-mudahan diberikan hidayah. Di mahsyar itu disediakan di sana ada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minum sekali wes kalui-lui gitu ya. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah menunggu di telaganya itu di mahsyar. Ya. Jadi ketika menunggu persidangan itu lama. Sekian banyak manusia yang pernah hidup di muka bumi, seluruhnya akan disidang. Tapi jangan bayangkan seperti antrinya orang antri KTP di dunia ini, tidak seperti antri apa lagi, antri apa? Nongol masuk itu kantor pos gitu. Ya, tidak seperti itu, tidak dibayangkan. Karena prosesnya itu Allah maha canggih itu proses. Menggiring manusia mana yang blok soleh, mana yang blok ingkar itu mudah. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menemui sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya beriman itu hanya dilihat saja. Oh, padu imurum itu bercahaya orang-orang yang berwudu itu. Mereka akan menyisihkan di kelompok-kelompoknya sendiri. Nek wudu ini setengah-setengah itu repot ingko ini nanti ya itu. Untuk apa? Untuk memilah. Rasulullah tunggu di telaganya itu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali minum ya sekali lapar-lapar. Poso ini gitu. Yang tidak minum itu ya aliran di situ. Nah, juga yang kepanasan, orang-orang yang saleh itu dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Ono tendone dewi kan gitu ya. Jadi orang-orang yang saleh yang termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah di dalam kehidupan mahsyar seperti itu.
sing nyampe noe gak pengalaman karo repot ya gitu. Ya kalau kabeh ingin pengalaman ya repot. Ya. Semuanya itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kira demikian ya. Ada yang nambah yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Yaman tadi. Bismillah. Memang hidup kita ini harus ada prioritas. Jadi saya setuju. Tentu prioritas hidup kita ini tentu di akhirat. Di persyaratannya dari akhirat itu ada dua pilihan. Aku sudah membuat semacam reward yang paling sekali. Jadi kalau nanti yang beramal soleh di surga, yang berbuat zalim dan sebagainya nanti di neraka. Ini sudah itu opsi permainan yang ditentukan Allah dengan adanya surga dan neraka. Nah, sekarang memang kadang-kadang kita ini mungkin sering lupa hidup kita ini sebenarnya untuk apa gitu. Sehingga banyak yang lupa ya dengan kehidupan dunia ini. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Ustaz tadi semuanya ada amal soleh dan amal yang tidak soleh itu, kalau mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya prioritas umat Islam itu atau kita sebagai muslim itu adalah orientasinya mungkin bertakwa itu ya, takwa intinya. Jadi takwa itu ya sudah tadi mengikuti ayat yang dikutip oleh Ustaz Imam. Dan di dalam Al-Quran sendiri takwa itu dicantumkan di surat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Itu secara teologis secara Alif Amin dari kita bagi hudan dan kaki alatina menunggu dan seterusnya itu sampai 5 itu kriteria takwa itu secara apa namanya akidah. Insya Allah kalau memang kita sudah di memenuhi kriteria apa yang di surat Al-Baqarah itu, ya insya Allah itu sudah termasuk orang yang bertakwa. Nanti ditambah lagi mungkin Al-Baqarah 1 yang sangat lengkap di sana ditanjukan asal bioah tuan wujuhakum kita masjidil maghrib dan seterusnya itu. Nanti di sana ada kriteria orang yang bertakwa itu, ada yang beramal iman kepada Allah, hari akhir, malaikat dan sebagainya. Nanti ada di sana ada yang kita beramal ya, menunjukkan infak kepada saudara-saudara kita, fakir miskin dan sebagainya. Ada yang menepati janji apabila berjanji. Banyak hal di sana. Jadi mungkin kalau disebutkan di sana ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan finansial dan sebagainya. Ya mungkin kalau yang bisa kita ambil intinya memang prioritas kita sebagai umat muslim itu ya untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Jadi kalau orang yang bertakwa itu kan banyak sekali dia sudah mengikuti semuanya. Dan itu sudah dijanjikan Allah. Kalau orang yang bertakwa masuk surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ya tempatnya surga.
Dan kalau sudah diberitahukan informasi seperti itu, kenapa kita kok tidak bergegas? Fasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin bersama berdoa menjadi mutakin. Kenapa kita tidak bergegas ke sana? Kalau sudah jelas di sana. Kenapa kita masih tidak bersemangat hidup? Kita masih sering lupa. Di setiap hari Jumat diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih dan sebagainya. Tiap hari Jumat kita berpuasa disuruh untuk bertakwa. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak sekali ayat Al-Quran itu. Kalau kita kaji di Al-Quran itu, intinya yaitu tadi kan, untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi mungkin ini sebagai motivasi untuk kita sendiri, ya, saya sendiri, saya pribadi. Ternyata ya itu, kalau dari kajian ini memang itu, kalau prioritasnya ya bertakwa itu. Mungkin saya itu mengatakan itu bisa ya. Terima kasih atas tambahan wawasan dari Mas Fuad, memperdalam lagi materi yang sudah kita sampaikan, bahwa memang orang-orang yang dimasukkan yang di dalam kehidupan akhirat itu, kalau kita buka di dalam surat Waqiah, Al-Waqiah, surat Al-Waqiah, surat sebelum Al-Hadid tadi, surat 56 ya. Ada mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang 11 itu disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntum azwajan salasa. Dan kamu akan menjadi 3 golongan. Dalam kehidupan akhirat itu akan terbagi ada tiga golongan. Kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimana ma ashabul maimana, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Ya jelas, kalau mulia itu jelas ahli surga. Lalu kemudian wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Lalu ada golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri, yaitu ahli jahanam itu. Orang-orang penduduk jahanam, penduduk neraka. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan, ulama itu. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada golongan kanan ahli surga itu, juga di dalam akhirat ada orang ahli golongan kiri. Golongan kiri ini yang tidak dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan kanan yang dimasukkan surga, tetapi ada yang VIP, yaitu orang yang lebih dulu beriman kepada Allah. Barangkali inilah orang-orang yang dimasukkan surga itu tanpa hisab. Wallahu a'lam, banyak penafsiran di situ ya. Ini akan terbagi seperti itu. Ada satu ketika seorang sahabat yang bernama Sauban, yang bernama
orang sahabat itu pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang dahulunya seorang budak datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang menemui, sudah lama tidak berjumpa Rasul, lalu menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikatakan oleh Rasulullah, kenapa badanmu itu sekarang kok kurus kering seperti ini, pucat pasi? Ini mendatangi Rasulullah. Dia dulu seorang budak yang beriman kepada Allah, lalu di Madinah bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tidak? Saya ke Madinah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kerinduanku untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia karena saking rindunya dengan Rasulullah, maka sampai kata yang mana? Ini sahabat, sampai badannya pucat pasi, kurus kering yang seperti itu. Karena apa? Karena begitu rindu yang tidak kesampaian bertemu Rasulullah. Lalu tidak sekedar rindu, tapi dia juga berpikir, yang ketika hidup di dunia saya masih bisa menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kerinduan ini masih bisa terobati. Yang saya pikirkan sehingga menjadi yang seperti ini, bagaimana kelak saya bisa bertemu engkau wahai Rasulullah, karena engkau pasti akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kami ini belum tentu bisa masuk surga. Itulah yang dipikirkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup di dunia masih bisa bersama-sama Rasulullah, kerinduan masih bisa terobati. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Rasulullah ditempatkan di tempat yang mulia, di surga yang paling tinggi, sementara kami ini belum tentu masuk surga. Itu sahabat, apalagi kita. Tapi ya gak terlalu mikir kita ya. Ketemu apa gitu. Ya, saco aja lagi. Dilepokno ya alhamdulillah. Ya memang alhamdulillah orang dimasukkan ke surga itu. Apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka dimasukkan surga itu mengucapkan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Sekiranya tidak aku dulu di dunia tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan bisa masuk ke tempat yang seperti ini, yang penuh dengan kenikmatan. Ini ucapan orang yang dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita nanti mengucapkan kalimat itu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, sehingga menjadi kehidupan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.